Tapi kriteria aku tuh lolos. Terus punya aku kan emang kayak ya dari 50 anak 11 anak lolos lah. Terus apa namanya? Punya apa? Cici bisa lolos anjir. Malah aku sebenarnya yang dipertanyakan soalnya kayak emang nggak niat kayak masih yang lain itu Halo, selamat malam Sobat Yurse. Apa kabar nih? Nah, sekarang aku mau memperkenalkan diri dulu sebelum kita lebih lanjut lagi nih buat ngobrolin tentang kelas hari ini. Halo, aku Hiromi. Aku bakal nemenin teman-teman semua di kelas Yurse Class X Siaga Journaling for Self-Care. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, aku mau izin buat membacakan beberapa peraturan selama webinar ini. Mohon disimak ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Jadi teman-teman sekarang boleh banget nih mulai dinyalain kameranya biar kita bisa saling lihat nih satu sama lain. Jadi nggak cuma aku doang yang nyalain kameranya di sini, oke? Kemudian yang kedua, peserta diharap mengaktifkan suara dan dapat mengaktifkan ketika dipersilakan oleh moderator atau dipersilakan oleh aku. Oke, kemudian yang ketiga, peserta diharapkan berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memastikan situasi tetap kondusif serta mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Nah, sesuai dengan aturan yang aku bacakan ini, aku juga mau spill sedikit nih buat teman-teman yang aktif selama kelas berlangsung. Nanti aku bakal kasih hadiah bareng Siaga juga. Jadi kita bakal kasih satu voucher free untuk tes kepribadian gratis di Siaga. Oke, jadi teman-teman diharapkan aktif biar memperbesar kesempatan mendapatkan free voucher tes kepribadian gratis dari Siaga ya. Dan aku juga mau ceritain nih, sebenarnya journaling for self-care yang bakal kita bawa hari ini tuh apa sih? Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin di sini udah cukup familiar dengan journaling. Tapi sebenarnya, gimana sih caranya journaling itu bisa menjadi salah satu cara agar kita tuh bisa lebih meningkatkan mood, kemudian juga mengurangi stres dan juga pengembangan kebiasaan refleksi yang positif. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas bareng narasumber kita. Narasumber kita ini bakal ada Kak Tira. Oke, kita sambut Kak Tira. Halo Kak Tira. Halo, selamat malam semuanya. Oke, halo Kak Tira. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat dan lancar-lancar sih sejauh ini yang dikerjain sekarang. Oke deh. Nah, aku mau ngenalin nih Kak Tira ini atau nama lengkapnya Kak Tira Nalfianti, SPSI dan SPSI MPSI psikolog adalah salah satu psikolog yang ada di Siaga atau teman-teman bisa cek di Instagramnya ini ada @psiaga.id Siaga dan juga kalau misalnya mau kenalan lebih lanjut sama Kak Tira itu juga bisa cek di Instagramnya Kak Tira di @tiramhrn. Begitu. Nah, hari ini kita bakal ditemenin Kak Tira untuk membahas tentang gimana sih journaling untuk diri kita atau jiwa kita biar lebih asik gitu, biar biar lebih lega gitu. Soalnya salah satu, sebagaimana kita ketahui, journaling ini bisa menjadi salah satu cara untuk merefleksikan diri dengan cara yang lebih positif. Seperti itu. Nah, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau nanti di akhir acara bakal ada share presensi, link presensi yang teman-teman harus isi untuk klaim e-sertifikat. Di situ juga teman-teman harus screenshot ya untuk sebagai bukti kalau teman-teman beneran ikutan di
malam hari ini, di kelas malam hari ini begitu. Nah, sebelum kita mulai lagi, aku mau memperkenalkan dulu nih Hearsay sebagai salah satu yang mengadakan acara ini. Teman-teman di sini udah ada yang tahu belum ya? Sebenarnya Hearsay itu apa sih? Mungkin ada yang mau jawab di kolom komentar. Hearsay ini apa sih? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Yoursay.id ini adalah salah satu platform user generated content atau UGC, di mana teman-teman semua bisa mengirimkan tulisan atau artikel ke platform Yoursay.id. Nantinya tulisan teman-teman yang berhasil terbit setelah dikurasi oleh editor bisa menghasilkan poin yang bisa ditukarkan ke e-money. Jadi teman-teman bisa nih nyari-nyari sampingan, kalau misalnya suka nulis, bisa banget langsung nulis di yoursay.id dan nantinya teman-teman bisa mendapatkan poin yang bisa ditukarkan ke e-money seperti Dana, OVO, dan juga GoPay. Begitu. Sedangkan untuk Siaga ini sendiri adalah salah satu organisasi di Indonesia yang bergerak di bidang platform digital pengembangan individu, khususnya dalam pengembangan karir dan juga mental. Nah, di Siaga ini ada banyak banget layanan konselingnya seperti konseling karir, tes kepribadian, tes IQ, tes bakat dan minat, review CV, dan juga konseling psikologi. Begitu teman-teman. Jadi karena tadi kita udah sempat ngobrol dikit nih sama Kak Tira, mungkin kita bisa lanjut kali ya Kak Tira ya. Kak Tira mungkin boleh diceritain sedikit kali. Journaling itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Mungkin ada beberapa yang belum paham kali ya. Journaling itu sebenarnya apa sih dan apa hubungannya sama kesehatan mental? Oke, jadi sesuai dengan judulnya ya, Journaling for Self-Care. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu bahwa journaling itu berkaitan sekali dengan tulis nulis. Mungkin ada yang sering kali bukan secara ilmiah dari journaling itu tuh seperti apa. Karena biasanya kalau udah dari hasil penelitian gitu ya, itu yang akan membuat kita lebih terdorong, oh iya ternyata ada banyak keuntungan yang bisa kita peroleh dari journaling. Tapi kalau misalnya untuk spill lebih jauh, kayaknya nanti pas di sesi materi kapan manfaat. Halo Kak Tira? Sepertinya ada sedikit gangguan sinyal nih dari Kak Tira, tapi nggak apa-apa, tenang aja, Kak Tira pasti bakal langsung kembali bergabung sama kita, jadi ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Mungkin di sini aku mau ngobrol dulu deh. Di sini ada yang ikutan kampanyenya Your Say mungkin, yang Your Mental Health Matter. Boleh banget loh komen di chat. Ada nggak nih? Harusnya banyak ya. Kayaknya malam ini aku ikut. Oke, halo Kak. Ada Kak Raden Roro Sinara, ada Kak Raisa juga ikut ya. Oke deh. Ini kayaknya udah minggu kedua ya buat yang mental health campaign ini. Oh, ada Muhammad Iqbal Fahlevi juga. Oke, siap. Gimana nih teman-teman? Udah semangat buat dapetin kesempatan free voucher tes kepribadian? Nah, ini dari Siaga langsung loh. Nanti dapat dari konselingnya Siaga. Tuh, oke. Kita tunggu sebentar ya dari Kak Tira. Apakah Kak Tira sudah kembali? Udah ya kayaknya ya. Alhamdulillah udah kembali, maaf banget teman-teman. Oke. Ini aku udah gonta-ganti koneksi dari pakai wifi tethering, tapi biasanya kalau udah tethering tuh nggak bermasalah, tapi nggak tahu nih. Semoga aman ya sampai akhir kegiatan nanti. Oke, aku lanjutin ya, Hiromi dan teman-teman. Jadi nanti aku akan spill lebih lanjut di sesi materi tentang journaling itu apa. Semoga ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman belajar bareng gitu ya. Aku inginnya nanti ada diskusi juga, terus kita bisa praktek juga journaling itu seperti apa, meskipun mungkin ada keterbatasan waktu ya. Tapi harapannya dengan teman-teman bisa mencoba malam ini, bisa dilanjutin terus gitu nanti-nanti. Gitu aja sih Kak Hiromi, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi materi. Oke deh. Nah, udah gak sabar banget kan pasti kita bakal belajar lebih dalam soal journaling dan juga prakteknya juga nih dari Kak Kira. Well, langsung aja kalau gitu Kak. Silakan untuk materinya. Kalian persilakan. Thank you. Oke, terima kasih Hiromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman
semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Em, aku senang sekali ya hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol bareng, diskusi bareng, sharing bareng dengan teman-teman semua yang hadir hari ini. Dan aku juga mau kasih apresiasi dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom malam ini karena kalian itu sedikit dari sedikit orang anak-anak muda yang bersemangat untuk terus belajar. Karena belajar di malam hari terus weekday gitu ya itu pasti nggak semuanya mau gitu apalagi ada yang capek habis pulang kerja atau mungkin capek habis ngerjain tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya jadi aku mau kasih apresiasi untuk teman-teman yang semangat banget hadir malam ini untuk belajar sama-sama. Seperti yang aku bilang tadi, aku berharap banget sesi malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan jadi informasi baru juga bahwa ada loh manfaat yang bisa kita peroleh dari melakukan yang namanya journaling. Oke, aku mau minta tolong sama kakak panitia untuk share screen materinya. Jadi sesuai judul ya teman-teman, journaling for self-care. Sebelum masuk ke materi, aku mau tanya deh, ada nggak sih yang tahu bahwa di tanggal 10 Oktober nanti akan ada hari peringatan kesehatan mental sedunia? Kalau ada yang udah tahu, boleh dong kasih balasan di kolom chatnya. Tahu, oke. Harusnya sih banyak yang tahu ya, karena aku yakin banget teman-teman em, kita bisa bilangnya Gen Z gitu ya. Itu tuh udah melek banget sama yang namanya kesehatan mental. Nah, kebetulan sekali di tanggal 10 Oktober nanti kita tuh akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi biasanya di awal Oktober itu tuh udah banyak banget berbagai kegiatan, baik itu kegiatan secara umum ataupun di instansi-instansi tertentu gitu ya, yang mengadakan atau merayakan kegiatan tertentu untuk memperingati Hari Kesehatan Mental. Nah, ngomongin kesehatan mental sebenarnya cakupannya sangat luas ya teman-teman. Dan aku tuh selalu kasih tahu ke teman-teman ataupun klien aku bahwa kesehatan mental itu tuh sama pentingnya gitu dengan kesehatan fisik. Kenapa? Simpelnya aja deh, kalau misalnya mental kita lagi nggak sehat, itu tuh seringkali menjadi salah satu penyebab terbesar dari timbulnya penyakit fisik. Jadi nggak ada tuh yang mana yang lebih penting, mana kesehatan fisik atau kesehatan mental, tapi sama pentingnya. Sehingga ya ada yang namanya peringatan Hari Kesehatan Mental untuk kita benar-benar bisa melihat dengan lebih utuh gitu ya. Apakah selama ini kita sudah cukup sehat secara mental atau belum? Gitu. Oke, boleh lanjut. Jadi di sini ada kata-kata self care. Nah, kalau kita ngomongin self care secara fisik gitu ya, di ranah fisik, mungkin teman-teman udah tahu lah. Contohnya kita mandi setiap hari, kita gosok gigi. Halo, semoga suaraku udah kembali lagi ya. Maaf banget teman-teman Sudah, Kak. dengan gangguan yang tidak terprediksi ini. Jadi aku ulangin lagi ya. Kalau misalnya kita ngomongin kesehatan fisik itu self care yang bisa kita lakukan ada banyak ya. Yang pasti orang-orang udah banyak yang tahu lah. Mandi, kemudian sikat gigi, skincarean, atau mungkin minum vitamin dan lain-lain. Nah, ternyata di ranah kesehatan mental untuk kita bisa self care itu juga ada caranya gitu. Ada banyak sekali, salah satunya seperti teknik relaksasi gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman yang muslim kayak kita sholat atau kita berzikir itu juga salah satunya. Dan juga ada yang namanya kegiatan journaling. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar istilah ini, aku yakin sih semuanya udah pada pernah dengar ya, makanya akhirnya tertarik untuk ikut webinar malam ini. Kalau kita ngomongin journaling, itu sebenarnya seringkali dikaitkan dengan tulis-menulis.
Benar sekali. Nah, kita akan lihat kenapa sih journaling ini menjadi salah satu cara kita untuk merawat diri dalam ranah mental. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, itu bukan hal yang gak ada asal-usulnya gitu ya. Orang-orang pada bilang jurnal itu tuh penting banget loh untuk menjaga kesehatan mental, bahkan kata-katanya untuk self care-nya kita gitu dalam ranah mental. Nah, ternyata memang banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa journaling itu bisa membantu untuk menurunkan stres, memulihkan diri kita dari hal-hal yang traumatis, mengembangkan diri juga gitu ya, dalam area untuk kita bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi, punya peningkatan dalam prestasi gitu. Meningkatkan proses berpikir juga, bahkan akhirnya meningkatkan bagaimana kita sering kali melakukan proses refleksi. Ya, misalnya kita habis melakukan sesuatu, kita akhirnya melakukan refleksi diri. Nah, ini yang biasanya akan mempengaruhi seseorang itu untuk mau melakukan hal yang lebih baik lagi dalam kesehariannya. Bahkan, journaling ini juga dibuktikan bisa mengembalikan dan menjaga kesehatan mental. Itu secara umum. Ya, ini penelitiannya udah dari tahun-tahun dulu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman search secara ilmiah itu ada di tahun 2005 jurnal-jurnalnya, bahkan sampai di tahun-tahun ya baru-baru ini juga masih banyak yang membuktikan khasiat dari journaling. Oke, jadi udah tahu ya teman-teman ya bahwa secara ilmiah memang ternyata journaling itu dibuktikan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesehatan mental kita secara umum. Oke. Sekarang aku pengen deh sebelum ini slide-nya lanjut ya, boleh nge-freeze? Bolehkah Kak Hiromi kasih tahu apakah suara aku masih masuk? Masih Kak, tadi sempat sedikit hilang, tapi aman kok. Sekarang udah. Halo? 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 Suara kok kakak terdengar di Katira? Halo? Kalau untuk teman-teman Yursi, Sobat Yursi, apakah suara aku terdengar? Dengar, Kak. Oke. Kita tunggu sebentar dari Kak Tira ya. Sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kita tunggu sebentar saja. Oke, halo. Kira-kira Halo? suara aku sudah terdengar? Masih putus-putus sih Kak. Terdengar tapi Oke, putus-putus. sekarang gimana Kak Hiromi? Ah, sudah lebih lancar Kak. Oke, aduh maaf ya teman-teman. Gak Biasanya apa-apa ini Kak. iya, karena ini jadinya takutnya mengganggu waktu yang udah kita batasin ya. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap apa yang barusan aku sampaikan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa khasiat ya atau benefit dari yang namanya melakukan journaling itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, aku pengen dong teman-teman kasih komentar di kolom chat. Apa sih yang teman-teman tahu tentang journaling? Secara singkat aja, journaling itu tuh apa? Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, aku ingin tahu deh, teman-teman di sini sudah sejauh mana sih tahu tentang journaling? Boleh langsung ketik di kolom chat. Oke, ada yang bilang dari Dennis nih, nulis atau ngetik pengalaman sehari-hari kayak diary. Oke, thank you Dennis. Ada lagi? Kayak diary, oke. Rata-rata bilangnya kayak diary. Apakah ada pendapat lain? Jadi memang ya, tracking feeling. Oke, thank you buat teman-teman yang udah kasih komentar ya, menuangkan perasaan atau kejadian yang dialami dalam suatu tulisan. Oke, terima kasih banyak
semuanya jawabannya benar. Jadi memang secara singkat ya, kita bilangnya journaling itu tuh kayak menuangkan perasaan ataupun pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Tadi ada yang ngomong bisa dalam bentuk tulisan di kertas gitu ya, secara manual kita nulis pakai pulpen atau secara ini digital gitu. Misalnya kita menggunakan komputer atau laptop atau smartphone kita sendiri. Yes, betul ya. Ada juga yang bilang berisi informasi mengenai diri sendiri atau pengalaman. Oke, thank you semuanya. Nah, sekarang coba kita lihat sama-sama definisi dari journaling itu apa di slide selanjutnya. Boleh Kakak Panitia? Nah, jadi secara definisi, journaling itu merupakan alat yang seringkali digunakan untuk membantu proses konseling ataupun kadang coaching ya teman-teman ya, serta juga bisa membantu untuk menangani masalah mental individu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin alat, kalau dalam dunia psikologi, pada saat kita melakukan konseling, itu memang kita kan nggak pakai obat ya, seperti orang-orang yang memang sakit fisik. Ada juga sih sakit-sakit yang ranahnya kegangguan kejiwaan itu yang membutuhkan obat. Nah, tapi journaling ini salah satu treatment yang dia nggak butuh obat secara farmakologi gitu. Jadi kita bilangnya journaling itu merupakan alat non farmakologi gitu ya. Dan journaling benar yang teman-teman tadi bilang itu kita lakukan dengan menuangkan pikiran dan perasaan kita ke dalam sebuah tulisan. Baik itu dengan pulpen, di kertas, di notebook gitu ya, ataupun di smartphone kita dan juga di personal komputer. Oke, selanjutnya kita lihat teman-teman. Terus kalau sudah memang yang banyak membuktikan gitu ya, secara ilmiah journaling ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental individu. Emang seperti apa sih manfaat yang diberikan? Sebelum masuk ke sana, coba kita tonton bareng-bareng video berikut. Oke, silakan Kak. Just a few scribbles on paper. Something that was once a way to record significant moments is now. It starts with just a few scribbles on paper. Something that was once a way to record significant moments is now often used to help thoughts escape our heads. It's almost like magic the way that it works, except it's not magic, it's actual science. And that's why journaling is highly recommended by psychologists across the US, like our own Dr. Max Wachtel. There's a process that our brains go through when we are stressed out or sad or depressed. It's called rumination. We basically just chew on our thoughts. We spin on them over and over and over and over. Journaling allows people to write those thoughts down, kind of replicating a conversation with someone else. Our brains don't really know that we aren't speaking to somebody else because it's really like talking about it and working through something or getting a song out of your head. That is what helps your brain move on to other more productive things. And the best part, there is no right way to do it. Write in full sentences if your heart desires, or bullet points if you're short on time. Other than not doing it, there is no way that you can screw up journaling. Experts say journaling not only helps things escape your mind, but allows you to retain information longer if you wish by boosting your memory. It can also help you get organized so you can set and achieve new goals. With this quick, helpful exercise, I'm Jordan Chavez, telling you to take care. I love journaling. I definitely find it beneficial for sure. Dr. Max says there's no specific amount of time a person has to journal for those effects to start working, and it doesn't matter how often either, just as long as you do it. Oke, nah teman-teman berikut tadi cuplikan dari video tentang apa sih benefit dari kita melakukan journaling ya. Dan ternyata memang dari dulu itu di negara-negara maju yang sangat concern sekali dengan kesehatan mental sudah sering mempraktekannya gitu. Nah, coba kita lihat sama-sama lagi dari materi tadi. Apa aja sih kira-kira manfaat yang bisa kita peroleh dari melakukan journaling?
Oke, di sini aku sebenarnya hanya meng-highlight aja ya teman-teman, dari sekian banyak manfaat journaling itu, aku bisa kelompokkan menjadi 4 manfaat. Yang pertama, untuk proses penerimaan diri. Teman-teman mungkin seringkali mengalami yang namanya insecure, mengalami yang namanya ragu sama diri sendiri, melihat banyak pencapaian orang lain di luar sana, sehingga seringkali kita merasa aku tuh kayaknya nggak punya kelebihan apa-apa deh gitu. Sehingga membuat kita seringkali akhirnya ya membandingkan, kemudian melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan kepada diri kita sendiri. Nah, dengan kita melakukan journaling, itu akan memberikan kita kesempatan untuk benar-benar memahami kita itu siapa. Dari sekian banyak teman-teman yang hadir hari ini, aku bisa bilang bahwa mungkin belum semua dari teman-teman yang ada di sini itu sudah paham atau mengenali dirinya secara utuh. Mungkin ada yang udah tahu kelebihan aku ini, kekurangan aku ini, tapi ketika ditanya, dikaitkan dengan interestnya yang kalian miliki, seringkali kayaknya aku memang nggak punya deh kelebihan di sana, terus kenapa aku ngelakuin itu, jadi secara utuh mungkin belum begitu mengenali. Nah, seringkali orang-orang yang ternyata memang dianggap belum begitu mengenali diri ini, salah satu treatment yang bisa diberikan gitu ya melalui proses konseling ketika mereka diminta untuk melakukan praktik journaling adalah mereka diminta untuk menuliskan apa aja sih kelebihan yang kamu punya menurut kamu sendiri, keterbatasan yang kamu punya, minat yang kamu punya, dan dari sana itu akan memberikan mereka kesempatan untuk memahami diri secara utuh gitu ya. Dan dari kita tahu kelebihan dan kekurangan yang kita punya, ya endingnya adalah kita akan menerima diri kita apa adanya gitu. Kalaupun ternyata kok lebih banyak kekurangan yang aku punya gitu ya, it's okay. Mungkin aja sebenarnya kita belum begitu mengenal diri kita karena kita nggak banyak eksplorasi. Nah, eksplorasi itu pun kadang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar tahu apa yang kita mau. Seringkali kan kita tuh jadinya, aku nggak punya motivasi kak, aku nggak ada semangat apapun untuk melakukan hal yang berkaitan dengan pengembangan karir aku saat ini. Misalnya teman-teman lagi kuliah gitu ya, atau sekarang udah mulai kerja tapi kayaknya kok stuck aja, ini kayaknya bukan yang aku suka dan lain-lain. Nah, dengan teman-teman melakukan journaling yang tujuannya untuk bisa memahami diri tadi, itu akan membuat teman-teman jadi tahu apa yang menjadi keterbatasan dan sekiranya keterbatasan ini bisa. Halo, Kak Tira. Mungkin boleh dimatikan aja Untuk kameranya, nggak apa-apa. teman-teman atasi, Halo, Kak Tira. Mungkin kalau misalnya jaringannya masih bermasalah, boleh dimatikan dulu aja kameranya, nggak apa-apa, Kak. Nanti eh, kita pakai suara dulu aja. Untuk Sobat Yorse, mohon ditunggu sebentar ya. Sebentar lagi pasti Kak Tira akan kembali. Jadi, stay tune terus. Kita tunggu dulu oke, apakah sebentar. sudah terdengar kembali? Sudah, Kak. Kalau misalnya mau dimatikan dulu untuk videonya, tidak apa-apa. Oke, aku matikan dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali nih dengan gangguan yang terjadi. Aku Tidak lanjutin apa. ya. Jadi manfaat lain dari journaling itu adalah bisa memulihkan diri dari kondisi mental yang sedang nggak baik-baik aja. Yang tadi aku contohin seperti depresi, ya stres berkepanjangan, gitu. Kemudian eh, kayaknya tiap malam seringkali sedih tanpa sebab dan hal-hal lain yang seringkali membuat kita jadi nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik-baik aja gitu. Nah, dengan kita melakukan praktik journaling ini akan membantu kita untuk menguraikan pikiran kita yang lagi berantakan. Misalnya aku lagi menghadapi masalah yang banyak banget bercabang-cabang. Itu kan hanya ada di kepala ya, teman-teman. Coba teman-teman visualisasikan itu ke dalam bentuk gambar di sebuah kertas gitu misalnya. Atau dalam bentuk tulisan kecil-kecil aja. Singkat masalah apa yang lagi dialamin, misalnya ada 5 nih masalahnya.
coba diuraikan gitu ya, di breakdown, kemudian nanti dari masalah ini ada yang terjadi lagi dan lain sebagainya. Nah, seringkali yang membuat kita tuh jadi ngerasa pikirannya kusut banget karena itu cuma ada di kepala dan kita tidak tuangkan itu ke dalam bentuk tulisan. Apalagi teman-teman yang sangat anak visual, journaling ini akan sangat berpengaruh banget untuk kondisi kalian yang sedang nggak baik-baik aja. Ya, kemudian juga bisa membantu kita untuk mengelola emosi. Misalnya kita lagi marah gitu ya, kalut dengan emosi kita, emosi negatif tentunya. Kita breakdown apa aja yang sedang kita rasakan saat itu akan membantu kita untuk benar-benar mengetahui bahwa oh ternyata masalah ini kayaknya nggak perlu diperpanjang deh. Contohnya gitu ya. Jadi kita ketika melakukan journaling itu akan ada momen-momen di mana kita cari tahu dulu sumber yang membuat kita marah, kemudian sumber itu apakah kira-kira bisa kita hindari ke depannya dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengelola kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin sering prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas yang harusnya cepat diselesaikan. Kemudian juga bisa membantu kita untuk memantau perubahan yang dialami di diri kita. Tadi ada yang sebut juga untuk tracking progress gitu ya, tracking diri kita. Benar, itu akan sangat berguna sekali teman-teman, karena semuanya itu tergambar dengan jelas di dalam sebuah kertas maupun di sebuah tulisan yang ada di layar kalian. Kemudian manfaat lain adalah untuk pengembangan diri, pengembangan karir, dan juga interaksi sosial. Ini ada hasil penelitiannya. Jadi memang dikatakan bahwa praktik journaling itu akan sangat meningkatkan proses berpikir dan perilaku reflektif, kemudian juga nilai-nilai kita secara personal dan profesional, khususnya buat teman-teman yang sekarang sudah bekerja, gitu ya, dan akan membantu kita juga untuk mengembangkan pemikiran kritis. Kenapa? Karena dengan kita menuliskan sesuatu, kadang tuh otak kita dipaksa untuk memikirkan segala sebab dan akibat. Ya, itu juga akan membiasakan kita untuk berpikir secara kritis dalam hal apapun yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian juga bisa menjadi cara untuk latihan berkomunikasi dalam meningkatkan proses adaptasi kita dan juga interaksi sosial. Seringkali ya teman-teman kita tuh rasanya ada masalah dengan adaptasi di lingkungan baru gitu. Kemudian kita nggak tahu cara memulai untuk mingle sama orang-orang yang baru kita temui. Nah, dengan adanya praktik journaling secara spesifik itu tuh membantu komunikasi kita. Mungkin ya komunikasinya masih pasif ya, karena itu dalam bentuk tulisan. Tapi ketika kita membiasakan untuk melakukan itu juga akan membantu kita menuangkannya secara lisan ke orang-orang yang mungkin baru kita temui. Bukan hanya orang yang baru kita temui aja, ini mungkin dalam proses adaptasi, tapi juga dengan orang-orang yang mungkin sudah lama kita kenal, ketika kita berkonflik gitu ya, ini akan sangat membantu sekali. Mungkin nggak instan ya, tapi ketika kita perlahan-lahan, rutin, dan konsisten melakukannya, perubahannya pasti akan terlihat. Kemudian juga journaling ini bisa meningkatkan rasa syukur kita, ya. Jadi secara keseluruhan kita ngomongnya rasa syukur terhadap kehidupan yang sekarang sedang kita jalani, ya. Karena seringkali kita sebagai anak muda, apalagi nih kalau yang aku dengar ya infonya, teman-teman peserta di sini tuh range usianya dari 17 tahun sampai 25 tahun atau 26 tahun lah gitu. Aku bisa bilang usia itu adalah usia yang sering kali membuat kita tuh jadi mikir-mikir lagi sebenarnya apa sih yang kita mau dalam hidup kita gitu ya. Aku yakin teman-teman banyak yang setuju dengan ini karena ya memang di usia itu kita lagi menghadapi yang namanya transisi dari usia remaja ke dewasa gitu. Kita merasa dulu kita sukanya apa terus tiba-tiba sekarang berubah. Terus kita sekarang melakukan pekerjaan yang dulu kita suka tapi ternyata kok sekarang jadi membosankan gitu ya. Nah, Grade itu jurnal, jadi secara spesifik jurnal yang memang kita tuliskan untuk meningkatkan rasa syukur, itu akan sangat memberikan efek positif ke kesejahteraan kita, well-being kita, dan juga kepuasan hidup. Jadi, ya sebelumnya aku juga mau kasih tahu ya, apapun yang teman-teman rasakan di usia saat ini, itu adalah perasaan yang wajar, karena kalian nggak sendiri, banyak banget orang seusia kalian yang juga mengalaminya. Yang istilah kerennya adalah quarter life crisis gitu ya. Itu pasti akan sering kali dialami oleh teman-teman yang usianya mirip-mirip kayak kalian gitu. Nah, tapi dengan kita bisa mencari tahu apa saja sih solusi yang membantu gitu ya untuk diri kita,
ya kita pasti bisa akan menemukan apa yang cocok gitu. Contohnya, melakukan praktik journaling di gratitude journal ini. Gitu sih teman-teman, ini secara umum ya. Kalau misalnya ngomongin satu-satu tuh banyak banget. Em, Secara apa ya, secara sederhana aja deh, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan daya ingat juga. Karena kalau misalnya nih teman-teman habis mengalami sebuah kejadian di hari ini, kemudian malamnya karena udah terbiasa nulis jurnal atau diary tadi istilah teman-teman yang balas di kolom chat, kita tuh akan apa ya, ketika kejadian itu kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan, itu akan membantu kita untuk mengingat kejadian itu lebih lama gitu. Jadi nggak cuma di short term memory aja, tapi bisa-bisa masuk ke long term memory. Ya itu jadi akan meningkatkan memori. Ini hasil penelitian ya teman-teman. Kemudian juga meningkatkan hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat, karena ketika kita lagi emosi, berkonflik, kita bisa punya cara untuk mengelola itu semua. Kemudian juga nih, salah satunya adalah meningkatkan yang namanya mindfulness. Buat teman-teman yang baru dengar istilah mindfulness, jadi mindfulness itu adalah kesadaran penuh, di mana kita itu dituntut untuk bisa here and now. Karena seringkali di zaman yang sekarang, apa ya, kayaknya semuanya tuh serba terburu-buru gitu. Aku rasa teman-teman di sini nggak cuma kayak aku ya yang ngerasa kok tiba-tiba udah bulan Oktober aja tahun 2024, kayaknya baru aja tahun baru gitu kan. Dan ya itu kita bisa akui bahwa kita sibuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi waktu untuk diri kita juga kurang, waktu kita untuk melakukan refleksi diri juga kurang gitu ya. Nah, dengan adanya praktik journaling ini akan memberikan kita kesempatan, momen untuk berdiam diri sama diri kita dengan hanya berada di depan layar screen, mengelola emosi, menuliskan itu ke dalam sebuah kertas dan lain-lain, itu akan ada momen mindfulness-nya gitu. Jadi kita merasa ya sedang ada dalam kesadaran penuh, nggak ada distraksi yang lain-lain. Itu ya. Bahkan juga ada penelitian yang membuktikan kalau praktik journaling ini bisa meningkatkan kualitas tidur kita juga. Ya, karena biasanya tidur kita tuh jadi terganggu karena overthinking, karena ada masalah-masalah yang belum selesai. Jadi ketika kita sudah tuangkan itu, kita sudah mengenali emosi yang sedang kita rasakan di hari itu, harapannya sih itu akan membantu kita untuk punya jam tidur atau kualitas tidur yang lebih baik. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga manfaat tentang jurnal ini bisa teman-teman semua pahami dan lebih mendorong semuanya untuk mau melakukan praktik journaling. Ketika nggak tahu lagi nih harus ngapain, misalnya udah cerita ke teman-teman pada saat lagi ada masalah, tapi kok nggak lega ya. Jadi apa nih yang harus aku lakukan? Oke, coba dipraktekkan. Lanjut. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin journal ya teman-teman ya, ada banyak jenisnya gitu. Secara spesifik sih sebenarnya ada ini ya istilah kayak gratitude journal atau self development journal dan lain-lain. Tapi di sini aku kategorikan menjadi 4. Yang pertama itu adalah journaling for stress management, kemudian juga journaling for depression, journaling for anxiety, dan juga journaling for reflection. Nah, yang pertama, kalau misalnya teman-teman sering kali merasakan yang namanya stres, gitu ya, stres karena mungkin tugas-tugas kuliah yang numpuk, stres karena ada masalah dengan keluarga, stres karena kok kayaknya upaya yang dilakukan nggak membuahkan hasil, jadi karir yang selama ini dikejar juga nggak kelihatan gitu ya. Teman-teman mungkin bisa melakukan praktik journaling ini untuk membantu teman-teman semua menggambarkan pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. Nah, tapi yang ingin aku kasih tahu adalah pada saat kita nulis diary deh, teman-teman kan tahu kita nggak cuma membuat sebuah tulisan aja, tapi juga bisa menuangkan, bukan menuangkan, tapi membuat sebuah gambar atau misalnya menempel-nempel kertas-kertas bergambar tertentu gitu ya ke dalam note yang kita punya. Itu akan sangat membantu, apalagi kalau misalnya gambar itu memang relevan dengan apa yang sedang kita rasakan saat itu. Dan itu bisa membantu kita untuk memproses emosi dan memberikan insight. Nah, setelah kita dapat insight, pasti kita akan mudah untuk cari solusinya. Gitu ya. Jadi,
kelihatannya memang nggak sesederhana itu sih teman-teman. Tapi kalau misalnya kita praktekkan ini, akan dirasakan dampaknya seperti apa. Kemudian juga journaling for depression. Nah ini adalah kondisi masalah mental yang cukup serius ya. Kalau misalnya kita stresnya berkepanjangan gitu, sehingga mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari, nah itu yang dinamakan dengan depresi. Nah, orang-orang yang depresi, ketika dia datang ke tenaga profesional seperti ke psikolog, salah satu treatment non farmakologinya adalah melakukan journaling gitu. Karena memang sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa akan sangat berpengaruh dan berdampak gitu ya. Salah satunya praktik journalnya adalah mengarah ke gratitude journaling. Jadi biasanya kan orang-orang yang depresi itu mereka tuh lagi kalut ya, tidak tahu solusi yang harus mereka dapatkan, kemudian merasa diri mereka tuh kayak nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Gratitude journaling itu menjadi pilihan yang tepat untuk mereka bisa menyusun apa saja sih kejadian hidup yang selama ini sudah dialami, kemudian apa yang sekarang sedang dialami, dan sesudahnya harapannya tuh apa yang akan mereka alami, gitu. Jadi memang nggak akan langsung tiba-tiba hilang depresinya, tapi itu sangat menurunkan gejala-gejala depresi. Teman-teman mungkin pernah baca atau pernah melihat gitu ya, video orang-orang yang mengalami depresi itu tuh salah satu contohnya, ngelihat matahari aja dia nggak mau gitu, nggak semangat. Bangun tidur, pengennya nutup horden aja, nggak mau ikut di keramaian, menyendiri. Bahkan yang paling berbahaya itu adalah mungkin melakukan perilaku menyakiti diri dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala itu tuh bisa sangat diturunkan dengan melakukan praktik journaling. Kemudian jenis journaling yang selanjutnya adalah journaling for anxiety. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mengalami rasa cemas dan rasa cemas ini cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, ya, ini bisa juga dipraktekkan journalingnya karena ini akan membantu kita untuk menerima emosi negatif yang sedang kita rasakan. Jadi it's okay teman-teman to be sad, it's okay to be mad, it's okay to be not okay gitu ya, karena emosi negatif itu akan dialami oleh semua orang di dunia ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencari solusinya, bagaimana mengatasinya. Jadi ketika kita bisa menerima emosi itu, oke, it's okay kok kalau aku sedih, coba kemudian tuangkan itu ke dalam bentuk tulisan. Gunakan gambar-gambar tertentu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut bentuk-bentuk journaling itu sebenarnya seperti apa sih. Kemudian juga ada jenis journaling for reflection. Nah, ini nih yang sering kali digunakan meskipun kita kayaknya dalam kondisi mental yang baik-baik aja. Jadi aku ngerasa oke-oke aja kok hari ini, nggak ada hal yang bikin aku sedih, nggak ada masalah. Tapi kita tetap bisa melakukan praktik journaling. Kenapa? Karena ternyata journaling juga sangat memberikan dampak ke bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ya, contohnya ketika kita terbiasa untuk melakukan praktik journaling di malam hari, itu tuh akan memberikan kita kesempatan untuk mensyukuri apa yang sudah terjadi di hari itu, apa yang kira-kira bisa kita perbaiki, apakah kita sempat menyakiti hati teman-teman kita di hari itu, dan lain sebagainya. Jadi ada jeda gitu ya, untuk kita bisa memikirkan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dialami saat ini, dan kira-kira apa yang akan terjadi nanti. Nah itu tuh, reflection. Makanya yang paling aku tekankan ya buat teman-teman yang sekarang lagi ada di usia ini, sering-sering deh melakukan journaling untuk kita bisa melakukan refleksi diri yang lebih sering. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada masalah dengan mencapai karir yang diinginkan tapi nggak dapet gitu ya, terus juga merasa nggak bonding gitu dengan lingkungan sekitar, coba lakukan refleksi diri dengan menuliskannya ke dalam sebuah kertas atau pakai notes di handphone aja deh, nggak apa-apa. Itu akan membuat kita jadi punya pemikiran yang tertata gitu. Karena biasanya masalah itu seringkali otomatis membuat pikiran kita tuh berantakan gitu ya, kusut, kalut. Tapi kalau misalnya kita uraikan itu dalam bentuk tulisan, ya harapannya sih bisa membantu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin pernah baca gitu atau pernah lihat kira-kira contoh jurnal yang bisa kita gunakan itu kayak gimana sih gitu. Ada banyak sebenarnya. Ada yang tadi aku bilang gratitude journal, ada yang cuma sekedar kayak ya hari ini aku habis berantem mungkin sama
pasangan aku gitu. Atau hari ini aku baru aja ditegur sama dosen aku. Hal-hal sesimpel itu akan membantu kita untuk punya pemikiran yang lebih jernih dengan segala masalah yang kita hadapi setiap harinya. Jadi nggak mesti pada saat ada masalah baru kita journaling ya, nggak. Kalau misalnya teman-teman udah sangat terbiasa, rasakan deh manfaatnya seperti apa. Dan ini juga jadi reminder ya buat aku. Dulu aku tuh sering banget journaling, tapi ya aku nggak bisa mengabaikan juga bahwa sekarang kesibukannya jadi lebih banyak, sehingga biasanya aku tetap akan melakukan journaling, tapi mungkin nggak ke dalam selembar kertas, yaitu aku lebih ke notes aku di handphone. Itu akan sangat membantu sekali teman-teman. Oke, selanjutnya pasti ada pertanyaan kan, terus gimana dong buat aku bisa memulai journaling gitu, apa yang kira-kira bisa dilakukan, karena aku selama ini taunya journaling itu kayak ya dear diary, hari ini aku lagi bete banget misalnya gitu-gitu ya, tapi teman-teman, kunci dari journaling itu adalah menulis. Itu yang utama sebenarnya, tapi kayaknya kesannya ya menulis apa gitu ya. Di sini aku coba untuk jabarkan beberapa poin terkait bagaimana sih kita bisa memulai journaling, apalagi kita belum pernah melakukan itu sebelumnya. Yang pertama, teman-teman, pilih jurnal yang cocok. Jurnal yang cocok ini maksudnya medianya. Teman-teman pilih dulu nyamannya nulis di kertas, di buku gitu ya, atau diketik aja di HP atau misalnya di laptop. Kemudian setelah teman-teman pilih, misalnya, oh kayaknya aku lebih pengen menulis di sebuah catatan deh, buku. Karena rasanya kayak lebih beda aja gitu dibandingkan kalau misalnya kita ngetik di handphone. Kan di handphone setiap waktu kita sering melakukan itu gitu ya. Nah, kemudian pada saat teman-teman pilih medianya apa, cari lagi kira-kira jurnal yang kayaknya sesuai dengan karakter teman-teman. Apakah itu dalam bentuk catatan yang kecil, atau yang agak gede, atau mungkin catatan yang tipis aja tapi bisa dibawa kemana-mana. Ya, itu boleh pertama dilakukan. Kemudian pada saat ingin melakukan journaling, coba cari tempat yang nyaman untuk teman-teman menulis. Kalau misalnya ngerasa nggak ada tempat yang cocok, apalagi kalau misalnya itu udah malam gitu ya, teman-teman bisa ya udah di kamar aja sebelum tidur, coba lakukan itu. Kalau misalnya males banget gitu ya untuk duduk di meja belajarnya, coba ambil handphonenya gitu, gunakan notes yang ada di handphone, udah tuliskan di sana. Sambil misalnya rebahan gitu ya. Meskipun sebenarnya kan katanya memang nggak bagus ya untuk kita bermain smartphone sambil tiduran. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau aku nggak kayak gitu, kayaknya aku nggak akan mulai-mulai. Oke, makanya dibilang temukan tempat yang paling nyaman untuk teman-teman menulis. Ya. Kemudian setelah melakukan itu, silakan pilih topik ataupun template jurnal yang diinginkan. Jadi pengennya tuh kayak gimana? Apakah cuma sekedar bentuknya tulisan aja, atau pengennya ada gambar-gambar tertentu? Kalau misalnya teman-teman suka gambar gitu ya, kan biasanya mencoret-coret aja gitu tuh bisa membuat kita merilis stres. Jadi pilih aja, misalnya hari itu topiknya tentang apa? Oh, cuma pengen breakdown emosi yang dirasakan hari ini aja, karena kayaknya ada orang yang beberapa kali bikin aku sebel gitu. Oke, berarti pengelolaan emosi misalnya topiknya di malam itu. Atau misalnya pada saat teman-teman lagi down banget, bisa pilih gratitude journal atau reflection journal gitu ya. Nah, setelah topiknya dipilih, template-nya dicari. Kan nggak mesti harus tulisan banyak-banyak, 2 kalimat atau dalam bentuk kata-kata aja itu udah sangat cukup loh teman-teman. Itu udah kita bisa bilang sebagai praktik journaling ya. Nah, kemudian setelah tahu topiknya apa, template-nya apa, tulis. Tulis langsung, jangan ditunda. Karena ketika kita tunda, kebanyakan mempertimbangkan kayaknya ini bukan aku deh tipe yang jurnalnya kayak gini. Atau aku lagi stuck banget ya nggak bisa mikir apa-apa. Tulis aja apa yang teman-teman inginkan. 1 kata, 2 kata, yang penting menggambarkan emosi yang teman-teman rasain di hari itu. Kalau misalnya ya lagi pengen nge-breakdown emosi ya, karena lagi kalut aja gitu di hari itu. Kemudian setelah selesai, jangan lupa untuk review apa yang udah dituliskan di hari itu. Karena kan biasanya ketika kita asik menulis ya, apalagi buat teman-teman yang suka nulis, pasti sering kali mengalami setelah selesai, pasti nggak mungkin langsung meninggalkan itu deh. Lihat dulu, dibaca dulu apa yang tadi udah aku tulis ya. Karena biasanya ketika kita menulis jurnal, itu kan akan mengalir dengan sendirinya ya tulisan itu.
Jadi silakan direview lagi, itu akan membantu kita untuk meningkatkan proses kesadaran kita selama menulis itu. Nah, selanjutnya setelah selesai, setelah merasa puas gitu dengan apa yang sudah dituliskan, coba bikin janji sama diri sendiri, bisa dibuat di HP sebagai reminder gitu ya. Kapan sih waktu selanjutnya untuk menulis jurnal lagi? Ini buat teman-teman yang masih beginner, yang sebelumnya belum pernah menulis jurnal. Kalau teman-teman udah terbiasa nulis diary, kayaknya nggak perlu ada lagi istilah mengatur waktu. Karena secara otomatis orang-orang yang sudah terbiasa untuk menulis diary, ya dia akan tahu kapan dia mau tulis, misalnya setiap malam, tanpa ada paksaan gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa, pasti aku masih mager-mageran deh Kak, coba bikin janji sama diri sendiri setelah jurnal di malam itu udah selesai, kapan lagi mau nulis jurnal. Ya, gitu teman-teman untuk yang merasa baru ingin memulai menulis jurnal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini aku menampilkan beberapa contoh jurnal ya teman-teman ya. Ini aku ambil contohnya di Pinterest. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kan jurnal itu tuh mirip-mirip ya, tadi ada yang bilang kayak diary. Ya emang benar, tapi istilah umumnya adalah journaling. Payung besarnya. Jadi nggak mesti tulisan full, teman-teman bisa pilih ada tempelan-tempelan gambar, ada gambar yang dibuat sendiri gitu. Kemudian misalnya nih, hari itu emosinya lagi sedih atau kesel. Gambarkan emosi kesel dan sedih itu ke sebuah bentuk orang lah misalnya. Jadi teman-teman menggambar orang dengan wajahnya yang memerah dan lain sebagainya. Mungkin ini kelihatannya kayak sepele banget ya, tapi percaya ini akan sangat memberikan efek ke bagaimana teman-teman ngerasa lega dengan semua yang sudah terjadi di hari itu. Dan juga bisa ditambah dengan pernak-pernik yang teman-teman suka. Jadi anggaplah journaling ini tuh bukan apa ya, bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan, tapi jadikan ini sebagai hobi atau kesenangan. Apalagi buat teman-teman yang suka nulis, ini yakin deh akan sangat mudah untuk diterapkan. Karena ya udah kita terbiasa aja gitu untuk ngambil catatan, terus ambil alat tulis kita. Nah, tambahannya kalau di journaling mungkin bisa di apa ya, di insert lah gitu, gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan yang sekiranya bisa membuat jurnal kita tuh semakin menarik. Nanti ketika jurnal itu misalnya sudah penuh, teman-teman akan ngerasa bangga dengan diri sendiri bahwa oh iya aku ternyata udah menghabiskan puluhan halaman dari catatan yang aku punya dengan isi dari kejadian yang aku alami gitu. Jadi ya dilakukannya pelan-pelan, tapi nanti hasilnya kelihatan di akhir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak mesti harus tulisan penuh, bisa dicoba dengan berbagai model yang teman-teman suka. Nggak ada aturan bakunya dalam kita melakukan praktik journaling. Oke, lanjut Kak. Malam ini, waktunya sebenarnya terbatas banget. Tapi aku nggak ingin teman-teman melewatkan kesempatan ini ya. Buat yang belum pernah melakukan journaling, aku ingin ajak teman-teman semua untuk praktek ya. Silakan yang sekarang lagi ada catatan atau alat tulis di dekatnya, silakan diambil, boleh di lembar kertas atau di notebooknya, atau yang lagi nggak punya alat-alat itu, boleh gunain handphonenya, bukan notes-nya. Kita akan sama-sama praktek journaling. Jadi ini contoh aja teman-teman, contoh yang paling basic ya, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang disarankan untuk melakukan praktik journaling karena dia sedang ada masalah, misalnya lagi stres atau lagi sedih berkepanjangan. Buat teman-teman yang udah menyiapkan alat-alatnya, baik itu handphone, laptop, atau buku, dan alat tulisnya, coba sekarang silakan tuliskan. Aku di Zoom-nya belum berganti nih kayaknya ya, slide-nya. Boleh next, Kak? Jadi yang pertama, teman-teman, silakan tuliskan yang pertama, emosi positif yang saat ini sedang dirasakan. Oke, emosi positif, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kemudian yang kedua,
emosi negatif yang dirasakan. Ya. Kemudian yang ketiga, penyebab emosi positif yang saat ini dirasakan apa? Coba dipikirkan, kalau misalnya nggak tahu, dipikirkan lagi. Biasanya sih tahu, tapi karena kita cenderung mengabaikan itu, akhirnya nggak mikirin kenapanya. Kemudian penyebab emosi negatif yang dirasakan. Yang kelima, solusi untuk merespon emosi yang saat ini sedang dirasakan. Misalnya, teman-teman sekarang lagi ada rasa kesel ya sama seseorang, misalnya gitu. Kemudian kira-kira solusi yang tadi sudah dilakukan atau yang belum dilakukan, berarti kan akan. Apa sih yang kira-kira bisa dilakukan untuk merespon emosi itu? Tapi kalau udah boleh dituliskan yang udah ya. Dan yang terakhir adalah hal yang disyukuri setelah melewati hari ini. Oke. Ini sebenarnya eh, contoh template aja sih buat teman-teman. Jadi nanti kalau udah terbiasa akan punya style yang berbeda lagi. Tapi ini yang paling dasar pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ke diri kita sendiri ya. Oke, nanti ini aku kasih waktu 3 menit, kira-kira cukup nggak ya? Ada yang mau kasih balasan di kolom komentar? 3 menit cukup? Harusnya cukup sih. Singkat-singkat aja teman-teman, karena kan kita waktunya terbatas. Jadi mungkin nggak akan mindful, percaya sama aku, tapi coba dituliskan sebisanya. Mungkin selama ini ada yang pernah melakukan atau buat yang belum pernah, ini akan jadi pengalaman baru. Rasain deh bedanya apa ketika kita hanya memikirkan itu di kepala kita, hanya sebatas ada di pikiran kita, tapi ketika kita tuangkan ini ke dalam bentuk tulisan, akan berbeda rasanya. Oke, aku kasih waktu 2 menit lagi deh ya. Nggak perlu panjang-panjang. Nanti kalau sekiranya ada yang udah selesai dan berkenan untuk share apa yang sudah dituliskan, boleh banget ya. Oke, di aku waktunya udah habis nih. Apakah teman-teman sudah selesai? Yang udah selesai boleh kasih tahu. Oke, ini udah ada yang sharing nih di kolom komentar ya. Makasih banyak buat yang udah berkenan. Em, oke, ada yang udah bilangnya. Oke, aku yakin teman-teman udah banyak yang sudah selesai menuliskannya. Aku izin bacakan ya yang tadi sudah dibagikan di kolom komentar. Ini ke everyone kan? Berarti bersedia ya? Aku bacain dari Akna Husni Mubarok. Emosi positif yang sekarang sedang dirasakan: senang, gembira, cinta. Oke. Emosi negatifnya: capek,
insecure, gerah di kosan. Oke, aku seneng deh teman-teman bisa menuangkan ini ke dalam tulisan ya, karena nggak semuanya bisa loh teman-teman, percaya sama aku. Karena seringkali kita tuh ngerasa nggak nyaman dengan diri kita saat ini, tapi kita bingung untuk ngasih tahu ke orang lain atau ke diri kita untuk tulis. Sebenarnya kita tuh kenapa? Nah, ini salah satu cara yang membantu. Kalau teman-teman untuk pengalaman pertama ini masih ada kesulitan, it's okay, nanti dibiasakan. Semoga bisa apa ya, bisa kasih banyak insight buat teman-teman untuk mengetahui, oh ternyata aku tuh lagi ngalamin emosi yang namanya nggak enakan atau lagi kecewa gitu ya. Selanjutnya, penyebab emosi positifnya, cuaca cerah dan nggak embung, habis ngopi ABC terus ngudut, itu bikin happy gitu ya. Em, Lanjut. Oh, oke. Di sini berarti penyebab emosi yang negatifnya belum sempat dituliskan ya. Oke, nggak apa-apa. Solusi yang dilakukan untuk merespon emosi itu. Istirahat. Oke. Quality time sama doi. Oke. Ini berarti lebih ke merespon emosi negatifnya ya. Kemudian apa yang dilakukan tetap semangat menjalani kerjaan? Yes, tetap semangat aja. Karena kata-kata yang sering kali kita dengar, ya udah jalanin aja gitu ya. Meskipun itu kelihatannya kayak klise, tapi sepertinya works di banyak orang. Benar nggak sih teman-teman? Dan yang terakhir, hal yang disyukuri. Bosku nggak masuk, jadinya nggak lembur, terus kerjanya jadi enak. Oke, thank you buat Akna sudah mau share ini ke kita semua ya. Nah, ada komentar juga dari Amanda. Kak, aku nggak paham sama diri aku sendiri, capek berulah mulu. Nah, teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, pasti ada di antara kita yang kadang tuh bingung gitu loh dengan apa yang kita lakukan, dengan emosi yang kadang kita rasakan, dan lain sebagainya. Kadang ketika kita belum terbiasa untuk melakukan journaling, seringkali kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan emosi kita saat itu. Itu wajar ya tadi aku bilang ya. Nah, tapi nanti dicoba pelan-pelan lagi, next time ketika kita butuh untuk melakukan journaling, coba dipikirin lagi. Kira-kira apa sih yang membuat kita seperti ini terus? Dan misalnya berulah lagi, melakukan perilaku yang sama lagi, bikin masalah lagi, sumbernya itu dari mana? Apa yang seringkali buat kita seperti itu? Coba itu dituangkan ke dalam tulisan. Bikin pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri, kemudian jawab sendiri. Ya, kalau di awal nggak apa-apa, Amanda, kalau masih ngerasa kesulitan gitu ya. Tapi nanti ketika itu terjadi lagi, coba. Atau teman-teman juga bisa banget ya menggunakan pendapat dari orang-orang di sekitar yang teman-teman percayai dan buat nyaman. Jangan pendapat orang-orang yang teman-teman merasa ini bakalan bikin konflik gitu. Misalnya teman terdekat, pasangan, orang tua gitu. Coba tanya pendapat mereka. Ketika kita tuh lagi mengalami masalah, sering kali gara-gara apa sih? Itu dari kacamata mereka ya. Kemudian kita jangan telan mentah-mentah dulu. Itu kita proses dulu, kita lihat lagi, oh ternyata dari kacamata kita sama nih, baru dituliskan. Jadi jangan anggap bahwa journaling itu semuanya hanya dari kita. Kalau misalnya kita kesulitan, kita pasti butuh pendapat dari orang lain untuk membantu kita menguraikan perasaan dan pikiran kita. Gitu ya. Teman-teman, semoga apa yang tadi sudah dilakukan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menjadi pengalaman awal untuk teman-teman bisa memulai praktik journaling. Gitu ya. Oke, lanjut Kak. Sebenarnya di sini aku menampilkan lagi satu contoh ini ya, pertanyaan-pertanyaan journaling. Nah, kebetulan yang sedang ditampilkan oleh kakak panitia ini adalah salah satu contoh praktek jurnal dari buku yang aku kutip. Jadi kebetulan tulis buku ini yang namanya Self Help. Namanya Hasna Hafizah Salma, SPCM Psikolog, yang mana dia tulis ini sebagai salah satu bentuk bahwa journaling itu sangat bermanfaat untuk hidupnya gitu ya. Nah, yang aku tampilin ini adalah contoh journaling di saat kita merasa sulit untuk menerima keadaan diri kita. Kita ngerasa kayaknya nggak punya kelebihan, orang lain pace-nya cepet banget dari kita dan sebagainya gitu ya.
Nah, ini aku tampilkan ke teman-teman dan aku udah isi juga ke teman aku, bisa jadi salah satu contoh buat teman-teman sekarang lagi. Halo, Kak Tira. Kak Tira, apakah masih bersama kami? Oke, teman-teman, sebentar dulu ya. Nanti kita tunggu sebentar lagi untuk Kak Tira kembali bergabung. Ada sedikit kendala sinyal, jadi mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, halo semuanya. Halo, Maaf sudah lagi kembali Kak. ya, tiba-tiba kelempar dari Zoom. Nah, jadi aku sambung lagi dengan yang tadi. Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan ya yang kita berikan untuk diri kita sendiri pada saat kita sedang mengalami masalah yang berkaitan dengan sulitnya menerima diri kita. Jadi ini sebagai proses penerimaan diri. Nah, ini kebetulan tulis contohnya di dalam buku temanku ya yang tadi aku sempat sampaikan. Contoh pertanyaannya gini, hal yang sudah Tuhan berikan sesuai permintaan diri kita sampai saat ini itu apa? Coba teman-teman pikirkan, rasakan, kemudian tuliskan itu. Ya, kemudian hal yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita tanpa kita minta selama ini. Mungkin kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah minta itu, tapi ternyata kok dikasih. Ya, teman-teman boleh tuangkan itu juga ke dalam tulisan. Kemudian hal yang diri ini minta, tapi belum Tuhan berikan sampai saat ini. Coba dipikirkan apa ya kira-kira. Menurut aku kita menuliskan ini nggak perlu nunggu ada masalah sih. Bener nggak sih teman-teman? Karena aku ngerasa pada saat baca salah satu contoh ini ya pertanyaan journaling ini dari buku temanku ini, aku kayak terenyuh gitu. Kalau kayaknya aku butuh deh pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang aku ajukan ke diri aku sendiri. Mungkin selama ini kayak mikir tapi nggak ada waktu yang mindful untuk menanyakan itu, ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhirnya, coba kita refleksikan lagi. Apakah diri kita benar-benar sudah siap dan mampu menerima konsekuensi dari apa yang kita minta dan kita doakan? Misal, kita pengen karir yang cemerlang. Ya, kalau teman-teman lagi kuliah, berarti karirnya adalah menjalani perkuliahan saat ini gitu. Apakah sudah cemerlang? Apakah kita sudah bisa perform dengan optimal? Apakah kita bisa mencapai banyak prestasi? Tapi ternyata kok nggak dapet-dapet gitu ya. Kita udah minta itu. Kemudian ada di antara teman-teman yang mungkin pernah meminta dapat pekerjaan yang oke di sebuah perusahaan top misalnya gitu, tapi nggak dapet. Atau ada yang pernah berdoa untuk bisa menikah di usia yang sekarang, dan buat teman-teman yang sudah nikah mungkin berharap punya anak dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Nah, dengan kita melakukan pertanyaan itu di praktik journaling kita, itu akan memberikan kita kesempatan untuk merefleksikan. Apakah jangan-jangan kita tuh belum dikasih apa yang kita minta karena emang kita belum mampu gitu untuk menghadapi itu. Kita belum mampu ketika kita dikasih kesempatan untuk dapat pekerjaan yang super keren, tapi kita harus lembur terus tiap hari, kita nggak sanggup. Makanya nggak dikasih sama Tuhan gitu misalnya. Nah, praktik journaling seperti ini, percaya teman-teman, ini akan sangat membantu kita untuk melihat diri kita dengan lebih baik. Kita ngerasa selama ini nggak punya kelebihan. Tapi setelah ditulis, oh ternyata aku punya kok banyak kelebihan yang bisa mendukung perjalanan karir aku. Oh ternyata aku tuh nggak dapet pekerjaan yang aku mau bukan karena aku nggak mampu, tapi ternyata kompetitornya besar banget nih di bidang ini, sehingga dicarinya yang terbaik dari yang terbaik. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan pada saat mengalami masalah-masalah tertentu. Tapi, yang tadi aku bilang, journaling itu nggak cuma dilakukan pada saat kita lagi ada masalah aja. Buat teman-teman yang sudah terbiasa menulis diary gitu ya, silakan lakukan ini setiap harinya. Itu akan membantu kita untuk punya proses berpikir yang lebih baik dan meningkatkan perilaku reflektif yang tadi aku bilang. Ya, ada nggak sih di sini yang kira-kira sudah sering kali melakukan praktik journaling? Ya, atau sebutannya nulis diary lah gitu, dengan stylenya sendiri.
Ada yang mau berbagi? Ini ada Oke, Kak Clara, raise hand. yes. Kak Clara, thank you banget udah raise hand. Boleh nggak sih Kak share dari apa yang dilakukan selama ini, manfaat apa sih yang kerasa banget secara personal gitu di Kak Clara? Mungkin boleh open mic kalau berkenan. Oke, hai. Sebelumnya perkenalkan aku Clara. Ya. Hai, aku Clara. Ya, halo. Aku mahasiswi mahasiswi jurnal anak UMN. Jadi aku sekarang udah semester 5. Aku emang mengalami eh bisa dibilang sakit mental lah karena aku punya kecemasan yang berlebihan, punya trauma yang berlebihan. Eh, eh, Halo, Kak Clara, sorry. Aku tulis itu, oke, halo, Halo, oke Kak. Tadi suaranya sempat putus-putus sedikit Kak. Sorry. halo, Oke, oke. halo. Jadi journaling yang aku buat itu, halo, oke. Jadi journaling yang aku buat itu udah dari SMA kelas 1, di mana udah sekitar 10 buku, dan setiap 1 tahun sekali, setiap aku selesai journaling di 1 tahun itu, bukunya selalu ku bakar. Kenapa aku bakar? Tujuannya adalah biar eh ya aku lupa dengan masalah-masalahku itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku merasa bahwa sebenarnya journaling ini nggak membantu aku. Karena aku nggak bisa introspeksi diri. Sekarang menurutku, aku hanya bisa mengungkapkan kekesalanku di buku, tapi aku nggak bisa menyuarakan suaraku gitu loh. Karena aku merasa kayak, aku cuma berani nulis di buku, tapi aku nggak berani berekspresi, aku nggak berani menyampaikan kekesalanku ke depan orang, karena aku termasuk orang yang nggak enakan. Aku, sekalipun orang itu salah, bakal aku yang minta maaf, karena ya itu, kembali lagi, aku nggak bisa menyuarakan itu. Itu terjadi sampai pada akhirnya aku kuliah, aku ngelihat ini sebenarnya memunculkan pertanyaan juga. Aku kuliah, aku ketemu dengan satu temanku, dia cowok, dia juga mengalami sakit mental. Dia, aku mau bilang sakit mental juga iya sih sebenarnya. Tapi teknik, kan kalau di, aku jurnalistik, jadi aku paham banget soal journaling. Tapi pas aku masuk jurnalistik, suatu dosenku bilang gini, kalian kalau mau mengenali diri kalian, silakan rekam suara dan dengar kembali suara kalian. Entah kalian bisa jatuh cinta lagi dengan suara kalian atau enggak, itu kembali ke diri kalian. Tapi kata dosenku, itu proses dia mengenali dirinya sendiri. Nah, sebelum aku dapat mata kuliah itu, aku ngeliat teman cowokku ini, karena dia nggak berani bercerita ke orang lain, dia juga nggak berani buat berekspresi di depan orang lain, jadinya dia selalu cerita, merekam suaranya itu, dia cerita ke rekaman suara. Dia buat rekaman suara, jadi dia cerita apapun itu di HP-nya itu. Nah, karena aku udah deket sama dia, jadi aku sering didengerin cerita-ceritanya, entah dia teriak-teriak, entah dia nangis-nangis. Nah, itu tuh selalu direkam. Nah, aku mau tanya, kan tadi dibilang journaling itu eh, bisa dari beberapa, eh, bisa dari media-media yang menurut kita itu eh, nyaman lah untuk kita buat journaling. Tapi kembali lagi, journaling itu kan tekniknya menulis. Nah, kalau di jurnalistik, aku belajarnya adalah journaling itu bukan hanya soal menulis. Maksudnya jurnalistik itu bukan hanya soal menulis, tapi soal gimana kita mengekspresikan eh, sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita rasakan lewat berbagai media. Contohnya kayak seperti visual, audio, gambar, dan lain sebagainya. Itu yang aku paham selama aku kuliah jurnalistik. Jadi aku mau nanya, sebenarnya tuh journaling itu bisa dilakuin selain menulis tuh sebenarnya bisa nggak sih dilakuin lewat dia rekaman suara gitu. Terus yang kedua adalah, eh ini dari pendapatku adalah journaling tidak membantu sama sekali. Journaling itu justru buat kita takut, karena apa yang aku rasakan buat kita takut buat
mengekspresikan apa yang kita rasa ke orang lain. Jadi kita kebiasa buat terikat sama buku, terikat sama sesuatu yang emang benda mati gitu loh. Emang kita takut cerita, tapi kita takut berekspresi, tapi buat kita nggak punya keberanian buat bisa berekspresi ke orang lain. Itu yang kurasakan karena aku sudah menghabiskan 10 buku dan setiap buku yang kutulis itu selalu kubakar. Sekarang sudah masuk buku 11, teman-teman, dan itu sangat menyenangkan. Menyenangkannya karena aku bisa menulis, tapi yang tidak menyenangkannya adalah aku sampai sekarang terikat dengan benda mati itu. Aku tidak berani berekspresi. Aku tidak berani menyuarakan apa yang aku inginkan, menyuarakan apa yang aku mau gitu. Aku nggak bisa marah ke orang lain. Emang walaupun mereka salah, aku nggak bisa marah di situ. Itu yang buat aku merasa bahwa journaling itu membuat aku mati di satu benda yang emang aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya orang-orang bakal buat seenaknya ke aku karena mereka tahu aku nggak bakal bisa bertindak apapun itu. Sekalipun emang mereka salah dan aku yang ada di posisi yang benar begitu. Itu menurutku ya. Kembali lagi itu terserah kembali ke teman-teman terserah seperti apa, tapi menurutku dan aku yang udah rasain, aku juga punya sakit mental dan lain sebagainya, aku udah konsul kemana-mana dan emang menurutku journaling itu membuat aku mati di satu satu apa ya satu satu kondisi yang emang aku nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa keluar dari posisi itu. Tapi sampai sekarang aku tetap melakukan journaling, aku tetap melakukan rekaman suara, aku cerita lewat rekaman suara, aku ngelakuin apa yang emang menurutku itu bisa bisa membantu aku walaupun aku nggak harus cerita ke orang lain. Itu sih. Thank you. Oke, thank you Clara untuk sharingnya ya ke kita semua. Jadi teman-teman, Clara tadi menyampaikan pengalaman pribadinya terkait dengan journaling. Dan dari apa yang Clara sampaikan, tadi dia sempat menyampaikan gitu ya bahwa journaling itu ternyata gak begitu works di dia, tapi sampai sekarang masih sering dilakukan ya Clara ya. Dan kemudian tadi juga ada pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaannya bisa kita masukkan ke sesi Q&A ya nanti ya Kak Hiromi ya gitu. Nah, tapi aku mau menanggapi dulu nih, bahwa memang kita kan lihat ya teman-teman, secara ilmiah journaling ini akan sangat membantu sekali untuk kita yang mengalami masalah-masalah mental ataupun kita yang nggak merasa punya masalah gitu. Tapi kenapa ada juga orang-orang yang merasa kok nggak works nih di aku. Bahkan ketika aku melakukan journaling justru timbul masalah baru. Itu akan sangat mungkin. Kenapa? Karena journaling ini kan hanya salah satu treatment ya, teman-teman, yang bisa kita lakukan ke diri kita pada saat kita sedang mengalami suatu permasalahan lah, seperti itu. Dan tadi aja saya kasih contoh bahwa pada saat journaling itu digunakan untuk orang-orang yang mengalami depresi, ya itu hanya akan menurunkan gejala-gejala depresinya, tapi tidak akan menghilangkan seluruh kondisi depresinya itu. Berarti tandanya butuh penanganan lebih lanjut ketika memang masalahnya sudah sangat berat, ya. Tapi buat teman-teman yang butuh untuk menguraikan pikiran dan perasaannya, ini akan sangat membantu sekali. Nah, terus tadi juga ada komentar dari Clara yang bilang dengan dia melakukan journaling, salah satu efek yang bisa dibilang agak negatif gitu ya, dia jadinya nggak bisa menyampaikan secara langsung ke orang-orang yang mungkin menyakiti hati gitu ya, jadinya nggak enakan, lebih pasif dan lain sebagainya. Ya kita nggak bisa bilang bahwa ini menjadi salah satu alasan satu-satunya gitu, bukan salah satu alasan satu-satunya, tapi alasan satu-satunya yang membuat kita jadi jauh lebih pasif dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan kita secara lisan, hanya gara-gara kita sering melakukan journaling itu. Tapi teman-teman, yang ingin aku sampaikan di sini adalah journaling ini kan hanya salah satu treatment ya, atau salah satu metode yang bisa kita gunakan. Pada saat kita punya kesempatan untuk menyampaikan itu secara langsung, sampaikan. Jadi harapannya sih kita tidak mengalami kondisi yang sama seperti Clara, jadinya terbiasa untuk memendam, akhirnya nggak bisa secara aktif menyuarakan apa yang dia rasakan. Padahal justru untuk kita itu bisa menjaga kesehatan mental, salah satunya adalah kita menjadi orang yang asertif. Untuk teman-teman yang belajar psikologi pasti paham sekali apa itu asertif ya. Buat yang belum tahu, ini aku kasih gambaran singkat aja bahwa asertif itu adalah di saat kita mampu untuk mengutarakan pikiran dan perasaan kita dengan orang lain tanpa menyakiti hati orang lain tersebut.
sulit memang. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang yang belajar untuk melakukan itu. Contoh simpelnya, kita berani untuk bilang enggak pada saat orang lain meminta tolong kita di saat kita memang nggak mampu untuk menolong dia. Kita bilang enggak aja tuh kadang nggak enakan banget. Nah, asertif itu adalah skill teman-teman yang sangat perlu dilatih. Jadi bukan bawaan ya, itu adalah skill yang bisa dilatih dan butuh kebiasaan untuk melakukannya. Sehingga ketika kita merasa bahwa misalnya kita melakukan satu kegiatan kayak journaling, itu jadi menghambat kita untuk berani menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan, kita harus lihat lagi, refleksi lagi, apakah ternyata kita selama ini membuat journaling ini satu-satunya solusi untuk diri kita, gitu. Tapi tadi aku bilang ini adalah salah satu, dan kita jangan lihat efek negatif yang mungkin dirasakan, karena menurut aku nggak akan ada efek negatif dari hal positif apa ya, sejelas dari journaling ini dari berbagai penelitian, tapi mungkin ada hal lain yang ternyata belum sempat untuk kita lakukan dan kita lebih bergantung kepada kegiatan journaling saja. Seperti itu sih kalau tanggapan dari aku. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak Clara untuk sharingnya ya. Semoga kondisi yang Clara alami saat ini bisa cepat teratasi. Dan buat teman-teman yang juga mengalami kondisi yang mirip-mirip, jangan takut untuk datang ke tenaga profesional gitu ya, karena kadang kita itu udah terbiasa melihat paparan informasi dari media sosial gitu. Jadi kita sering self diagnose dan lain-lain. Tapi ya jangan lakukan itu aku sangat ingin menekankan itu. Kalau misalnya kalian ingin tahu banget apa kondisi yang sedang dialami saat ini, jangan sungkan untuk datang ke tenaga profesional seperti psikolog gitu ya. Kita akan cari sama-sama solusinya. Karena ya tadi ketika datang ke psikolog itu treatmentnya nggak semuanya journaling ya, buat orang-orang yang memang mengalami masalah kesehatan mental gitu. Pasti ada treatment yang berbeda-beda. Tapi buat kita yang merasa oke-oke aja, journaling juga akan sangat membantu kita untuk menyalurkan emosi kita secara tepat. Seperti itu sih, teman-teman. Nah, mungkin kakak panitia yang lagi share screen, aku boleh minta tolong bantuannya untuk next ke slide selanjutnya. Sebenarnya kita udah selesai nih ya, nanti kita bisa lanjut. Nah, nih, tadi kenapa aku minta di antara teman-teman untuk share dari apa yang sudah dilakukan gitu ya. Tadi kan Clara udah bagi, kalau Kak Hiromi kira-kira masih ada waktu nggak ya Kak untuk satu orang lagi share dari apa yang barusan dia tuliskan tadi gitu. Masih kok Kak, silakan kalau misalnya Masih ada ya? teman-teman yang Oke, adakah kira-kira yang mau share? Misalnya nih baru pertama kali, atau dulu pernah, terus nggak pernah ngelakuin, dan tadi pas praktek, oh baru ada pengalamannya lagi nih gitu. Adakah yang mau berbagi? Apa sih yang dirasakan setelah melakukan praktek journaling tadi gitu? Ada sekitar 7 pertanyaan ya tadi ya kalau tidak salah, yang tadi sudah teman-teman kerjakan. 6 ya, 6. Ada yang mau berbagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, lanjut Kak. Oke, itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang aku sampaikan malam hari ini bisa memberikan manfaat, meskipun tadi sempat ada kendala ya, kendala koneksi yang aduh aku tuh paling apa ya kadang tuh paling gemes ketika lagi mengadakan kegiatan webinar kayak gini kan karena online ya itu pasti hambatannya adalah koneksi gitu tapi ya semoga ini nggak bikin teman-teman jadi surut semangatnya ya Kak Hiromi makasih banyak sudah mengerti dan memaklumi kondisi kalau misalnya kita lagi ada di kegiatan secara online seperti ini. Oke sekian dari aku terima kasih banyak dikembalikan ke Kak Hiromi. Oke, terima kasih banyak Kak Tira. Itu super insightful banget. Kita belajar banyak hal dari Kak Tira tentang journaling ini. Mulai dari jenis-jenis journaling itu ternyata banyak banget. Terus juga ada manfaatnya tuh apa aja, itu juga banyak ya. Nah, mungkin kita sekarang ke sesi Q&A ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget silakan tuliskan di kolom komentar. Atau kalau misalnya mau open mic, boleh banget bisa teman-teman buat open mic. Kita tanya langsung nih, mumpung ada Katira juga di sini sebagai salah satu psikolog yang berpengalaman juga.
Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang aktif, nanti kita bakal ada hadiah. Kita bakal kasih satu free tes kepribadian gratis di Siaga. Jadi teman-teman boleh banget kalau misalnya mau nanya, silakan tuliskan di kolom komentar atau di open. Kira-kira ada nggak? Mungkin sambil nunggu teman-teman juga, aku tadi juga sempat ikutan nih nulis-nulis dikit soal journaling dikit-dikit ya Kak Tira ya. Itu ternyata juga, oh aku pertama kali karena sebelumnya juga aku belum pernah nyoba ya. Terus ternyata, oh seru juga ya karena tadi aku nggak tahu kira-kira apa sih perasaan yang lagi aku rasain sekarang. Lalu pas nulis, oh iya ya bisa juga nih kepikiran. Kata ini loh yang aku rasain. Oh, mungkin pertanyaan dari Kak Clara tadi dulu kali ya Kak Tira ya. Sempat ada pertanyaan kan tadi sama Kak Tira ini. Correct me if I'm wrong, mungkin kalau misalnya aku salah atau kurang dari Kak Clara mungkin boleh merevisi. Tadi Kak Clara kalau nggak salah nanya, ada nggak sih Kak media lain yang bisa kita lakukan selain menulis itu tadi? Atau mungkin selain journaling itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin journaling, itu kan hal yang paling erat adalah dengan tulis menulis ya. Itu baik itu menulisnya menggunakan alat tulis atau sekarang kita udah punya teknologi, kita bisa lewat HP ataupun lewat komputer. Tapi nggak menutup kemungkinan juga journaling itu akan melibatkan banyak sekali media gitu. Entah itu gambar, entah itu pernak-pernik yang kita rasa sangat relevan gitu dengan apa yang ingin kita tuangkan ke dalam catatan kita. Ya, tadi Kak Clara sempat bertanya, kira-kira bisa nggak sih dalam bentuk rekaman seperti itu dinamakan dengan journaling? Kalau misalnya kita bilang apakah itu journaling, mungkin agak sedikit lewat ya dari definisinya sendiri. Bahwa kan journaling itu kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan, written gitu loh. Nah, tapi cara yang dilakukan itu adalah media tambahannya dari journaling kita. Jadi misalnya kita udah tulis nih, terus kayaknya nggak puas atau aku rasa perlu ada tambahan sedikit nih dari apa yang tadi sudah aku ungkapkan lewat catatan aku, yaitu rekaman, ya dilakukan. Jadi itu semacam media tambahannya gitu. Dan itu adalah bagian dari journalingnya kita pribadi. Makanya tadi aku bilang kan journaling itu stylenya banyak sekali, teman-teman bisa lakukan itu sesuai kebutuhan dan kesukaannya masing-masing agar journaling itu memang sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Jadi kita nyaman untuk melakukan itu. Jadi itu adalah bagian dari journaling juga Kak Clara kalau case-nya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin rekaman apakah journaling, mungkin agak lewat sedikit ya dari sana ya. Tapi kalau bagian dari journaling, yes, bisa. Gitu. Jadi gimana nih Kak Clara? Apakah sudah cukup menjawab atau ada follow up question? Mungkin itu juga boleh banget ya, Kak Tira ya. Nah, teman-teman juga gimana nih? Ada nggak nih yang mau ditanyain? Boleh banget nih, masih ditungguin. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin aku juga mau remind nanti bakal ada link presensi yang harus dikirim. Jadi teman-teman bisa mulai screenshot nih buat kelas kita malam ini karena ini nanti bakal jadi bukti kalau teman-teman ikut kelas dan bisa klaim sertifikatnya gitu. Gimana mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau sudah? Jadi kita tutup saja untuk malam ini. Mungkin ya? Aku punya Boleh, follow up pertanyaan deh. boleh. Oke, Silakan Kak Clara. aku mau nanya, ada nggak sih kemungkinan bahwa orang bisa sembuh dari journaling, melalui journaling tanpa adanya terapi profesional? Terus yang kedua adalah, eh, kenapa menurut Mbaknya, kenapa eh, menuliskan pikiran atau perasaan melalui journaling itu lebih efektif daripada terus mikir aja gitu loh. Halo. Karena seperti yang kita tahu dan kenapa lebih efektifnya itu menulis. Kak Clara, sorry tadi agak putus-putus sedikit. Mungkin boleh diulang pertanyaannya yang kedua itu lebih efektif menulis daripada apa ya Kak ya? Sorry. Jadi kenapa beberapa orang itu
menulis pikiran dan perasaannya itu mereka rasanya lebih efektif daripada hanya memikirkannya gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Clara. Mungkin dari Kak Tira? Oke, pertanyaan yang pertama tadi ya, Kak Hirami ada 2 kan ya? Iya, ada dua, sorry. Oke. Ada dua, Yang sorry. pertama tadi boleh tolong diulangi Kak Hiromi karena tadi di aku sempat putus-putus juga. Oke, untuk yang pertama ini Kak Clara tanya, bisa nggak sih seseorang ini sembuh dari penyakit mental hanya lewat journaling tanpa ada bantuan profesional begitu untuk yang pertama? Oke, kalau kita ngomongin penyakit mental ya, kan itu banyak sekali jenisnya. Kalau misalnya kita lagi sedih aja, sedihnya itu tanpa sebab gitu ya, kita bisa bilang bahwa kondisi mental kita saat itu lagi nggak baik-baik aja. Contoh deh, kalau misalnya kita analogikan ke kesehatan fisik yang lagi bermasalah kayak demam, batuk, pilek, itu kan penyakit-penyakit yang akan dialami oleh semua orang. Tapi gimana caranya kita bisa cari bantuan dengan minum obat misalnya gitu, kalau di fisik. Nah, begitu juga kondisi kesehatan mental itu bisa terganggu kapan aja gitu. Kita tiba-tiba lagi sedih, marah, di hari itu bawaannya, oh harinya kayak sial banget gitu. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita memikirkan dan merasakan apa yang sedang kita alami di hari itu bisa kita simpulkan kondisi kesehatan mental kita lagi tidak sehat ya saat itu. Tapi kalau misalnya ngomongnya udah ke penyakit mental yang ada diagnosis dari tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater bahwa ini adalah gangguan yang cukup serius, gitu ya. Mungkin journaling tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya solusi. Journaling itu adalah salah satu rangkaian dari treatment yang harus dia lakukan gitu ya. Contohnya aja orang-orang yang mungkin mengalami depresi, anxiety disorder, ataupun gangguan-gangguan lain yang cukup berat, itu hanya bagian dari salah satu treatment. Jadi dia cuma mengerjakan itu, kemudian dari hasilnya nanti akan dianalisis lagi oleh psikolognya atau psikiaternya, kira-kira apa ya yang perlu diberikan lagi untuk klien ini, gitu. Jadi nggak bisa menjadi treatment satu-satunya. Itu yang tadi sudah aku sampaikan juga di awal. Tapi kalau hanya sekedar hati kita kayaknya lagi nggak enak hari ini, ada yang bikin kita merasa sakit hati gitu ya, ada konflik yang ternyata nggak kita harapkan dari orang terdekat kita, journaling itu bisa sangat membantu. Karena yang tadi aku bilang di awal sekali, journaling itu akan membantu kita untuk menuangkan pikiran dan perasaan kita dengan lebih tertata. Terus tadi pertanyaan yang kedua, kenapa akhirnya journaling ini dipilih dibandingkan kita cuma memikirkan itu di kepala gitu ya, tadi pertanyaan Kak Hiromi ya, yang kedua ya. Karena gini, kita itu sebagai manusia cenderung mudah untuk memproses sebuah informasi pada saat kita melihat ataupun mendengar itu dengan pemahaman yang utuh. Nah, pada saat kita menulis, itu kan kita menulis jurnal ya maksudnya, itu kan kita menuangkan apa yang kita pikirkan. Kalau itu hanya ada di pikiran, mungkin bisa itu terbayangkan, tapi tidak terstruktur jadinya. Kalau kita menuangkan itu ke dalam sebuah tulisan, kita bisa membuat itu dengan model senyamannya kita. Kita nggak tahu nih, hari ini kayaknya B aja sih. Aku tuh sering banget ya menanyakan ke klien aku, gimana perasaan kamu hari ini? Biasa aja. Biasa aja ini ya wajar sih, karena kadang nggak ada pengalaman tertentu yang bikin kita merasa spesial, merasa ada masalah gitu kan. Mungkin teman-teman juga sering kali mengalami, ya biasa aja sih hari ini. Tapi ketika kita dilontarkan pertanyaan tertentu, apa emosi yang kamu rasakan hari ini? Emosi positif dulu deh, kayak tadi gitu. Kita jadi tahu, oh iya hari ini aku ngerasa agak sedikit happy karena baru aja aku ketemu dengan teman lama aku gitu yang aku nggak sangka-sangka ketemu dia. Sesederhana itu teman-teman. Terus kalau misalnya yang lagi ada masalah yang tidak diprediksi gitu ya dengan rekan kerja atau dengan teman kuliah, dengan kita menguraikan itu ke dalam tulisan itu akan membantu kita. Kenapa sih sebenarnya tadi kita kok jadi cepat banget tersinggung cuma diajak bercanda gitu misalnya. Nah, kalau misalnya itu hanya ada di kepala, itu akan sangat sulit buat kita untuk apa ya, merasionalisasikan itu dengan baik. Karena ya udah itu udah bercampur dengan yang lain. Tapi ketika kita tuangkan ke dalam tulisan, kita bikin mind map-nya gitu. Misalnya kalau teman-teman suka dalam bentuk mind map, itu akan ada tuh benang merahnya. Oh, kenapa aku seperti ini? Karena penyebabnya ini.
gitu. Jadi tadi aku bilang ya bahwa kita tuh memang sukanya sebagai manusia ya melihat itu tuh dalam bentuk yang nyata dibandingkan hanya membayangkan itu di pikiran kita aja. Khususnya buat teman-teman yang gaya belajarnya visual. Percaya sama aku, journaling itu akan sangat membantu kalian untuk melakukan pengembangan diri. Gitu, Kak Clara. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tira jawabannya dan Kak Clara untuk pertanyaannya. Kita lanjut kali ya. Ini karena eh, keterbatasan waktu nih, jadi mungkin pertanyaan dari Kak Kak Akna, ya benar. Pertanyaan dari Kak Akna dan juga sharing dari Kak Nufi jadi penutup kita aja kali ya Kak ya. Jadi untuk ada pertanyaan dari Kak Akna, ini Kak Akna bertanya, sebenarnya setelah journaling, apakah harus selalu kita share ke orang lain, atau apakah hanya untuk menata tindakan kita ke depan nih? Silakan dari. Oke, terima kasih Kak Akna atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya kan journaling itu adalah kegiatan menulis kita yang kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Dan biasanya bagi kebanyakan orang sifatnya memang privacy. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus selalu di-share? Tentu enggak. Tapi akan ada momen-momen di mana kita membutuhkan untuk kita share karena bisa jadi journaling yang kita lakukan itu sebagai metode kita untuk menemukan penyebab dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ketika itu kita temukan dari praktik journaling kita, langkah selanjutnya sepertinya lebih tepat adalah kita harus share ini ke orang yang sepertinya bisa kasih solusi buat kita. Gitu. Itu jadi di momen-momen tertentu ya, Kak Akna ya. Kalau misalnya kita bagikan ke orang lain sih jawabannya pasti enggak, karena biasanya sifatnya lebih ke privacy. Itu hanya untuk metode kita untuk refleksi diri biasanya. Gitu, Kak. Nah, semoga menjawab ya. Oke deh. Terima kasih Kak Tira. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan sharing dan juga pertanyaan terakhir. Ini ada dari Kak Nufi OPS, Nufi Ops. Oke, halo Kak, salam kenal, saya Nufi. Izin sharing Kak, jadi saya sudah sering journaling namun tidak setiap hari. Biasanya saya melakukan journaling kalau ada kejadian khusus dan nggak tahu mau cerita ke siapa. Nah, dengan journaling saya merasa eh, emosi saya tersalurkan. Namun, sisi negatifnya saya jadi nyaman hidup dengan diri sendiri. Jadinya tidak ada pasangan atau sedikit teman saat ini, tidak terlalu menjadi masalah buat saya. Apakah sekiranya ada tips Kak terkait hal ini? Terima kasih. Oke, thank you Kak Novi untuk sharing dan pertanyaannya juga ya. Kalau misalnya Kak Novi merasa dengan Kak Novi terlalu nyaman dengan diri sendiri, kemudian timbul masalah dari hal itu, jadi misalnya apa-apa nggak butuh orang lain gitu ya. Kita lihat dulu nih konteksnya. Apakah Kak Novi merasa itu jadi masalah di kehidupan sehari-hari? Sedikit teman atau jadinya nggak punya pasangan saat ini. Kalau ternyata itu nggak memberikan masalah yang signifikan, harusnya sih itu baik-baik aja ya buat Kak Nufi ya. Jadi praktek jurnalnya ya nggak masalah gitu. Tapi kalau sekiranya dengan melakukan itu dirasakan, kok ini jadi bikin aku mempersempit lingkungan pertemanan gitu ya, atau lingkungan sosial aku, dan kayaknya ini jadi menghambat aku untuk mengembangkan diri, karena ternyata pekerjaan yang ingin aku lakukan adalah hubungannya tuh dengan manusia misalnya gitu dan akhirnya mengganggu ya mungkin Kak Nufi bisa menjadikan journaling ini sebagai salah satu tempat pada saat dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya ngomongin apakah ada tips terkait itu ya Kak Nufi ya, kita bisa lihat dulu semengganggu apa sih tidak adanya teman yang banyak gitu. Karena menurut orang-orang yang ada pun sebenarnya teman sedikit itu juga ya selama dia berkualitas juga akan memberikan banyak benefit kan. Tapi kalau misalnya itu udah cukup mengganggu, coba dilihat lagi ya. Tapi komentar aku sih hanya itu. Kalau misalnya memang ternyata itu mengganggu bagaimana Kak Novi melakukan kesehariannya, ya jadikan journaling itu sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan pada saat tertentu saja ya. Dan lihat lagi Kak, kalau misalnya Kak Novi merasa butuh setiap hari melakukan journaling untuk refleksi diri, untuk menguraikan emosi-emosi yang dirasakan, ya nggak apa-apa selama itu memang memberikan banyak dampak positif dibandingkan dampak negatifnya. Dan jangan, pesannya lagi ya, jangan jadikan journaling itu sebagai alat satu-satunya
untuk kita yang lagi ada masalah. Tapi kalau misalnya untuk sekedar apa ya, meluangkan waktu dengan diri sendiri, jadikan ini sebagai me time aja gitu. Kan me time bukan berarti kita nggak akan bersosialisasi dengan orang lain kan gitu. Me time itu pasti kita sangat butuhkan. Jadikan ini me time-nya kita. Gitu sih Kak Nufi, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tira. Nah, jawabannya tadi menarik banget nih. Kita jadi tahu banyak hal tentang journaling juga seperti apa. Kemudian banyak pertanyaan juga dari Sobat Yorsei. Jadi kita mulai tahu, oh ternyata journaling bisa nih jadi wadah kita berekspresi. Tuh. Nah, nggak kerasa ini udah hampir 2 jam kita bareng, 1 jam 43 menit lah ya. Oke, jadi sedih banget harus berhenti sampai di sini untuk sharing sessionnya. Tapi tenang aja, teman-teman masih bisa kalau misalnya mau eh, lebih lanjut lagi nih konsultasi, itu bisa banget langsung cek ke Instagramnya Siaga @psiaga_id siaga.id, dan juga aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya teman-teman lagi kepengen konseling gratis, aku dapat spill dari teman-teman Siaga juga kalau Siaga ini bakal ada event di bulan ini, tapi kira-kira kapan? Nah, teman-teman bisa langsung follow Instagramnya tadi @siaga.id. Nah, nantinya bakal ada konseling gratis bersama peer counselor yang ada di Siaga. Jadi masih ada kesempatan kalau misalnya teman-teman mau sharing atau mau coba konseling gratis bareng peer counselor yang ada di Siaga. Dan aku juga mau ngingetin teman-teman buat follow Instagram Yorsei tentunya, yorsei_id, karena kita banyak banget activity. Jadi bisa banget teman-teman di follow untuk informasi terupdate-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau follow, silakan yorsei_id dan juga siaga.id. Dan kalau misalnya teman-teman mau konsultasi juga bisa banget di Siaga. Nanti teman-teman bisa belajar langsung dari para ahli untuk membantu tentang perkembangan karir dan juga kesehatan mental secara menyeluruh. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngobrol lebih lanjut bareng Kak Tira, mungkin itu bisa juga nih follow Instagramnya Kak Tira, ada di @tira_mhrn untuk Instagramnya ya Kak Tira ya. Jadi tentunya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Tira pastinya karena sudah menemani sharing session kita di 1,5 jam ini. Dan juga untuk Siaga pastinya udah jadi kolaborator dari Yorsei hari ini. Terus aku juga mau kasih tahu nih, kalau misalnya Yorsei Class atau Yorsei Talk kita tuh gak cuma di hari ini aja, kita masih ada satu Yorsei Talk lagi tentang kesehatan mental. Tepatnya di tanggal 10 Oktober, betul banget teman-teman, ini adalah Hari Kesehatan Sedunia, makanya kita akan merayakannya dengan penuh rasa syukur. Ini ada Yorsei Talk X Siaga, Gratitude is the attitude. Jadi kita bakal ngebahas tentang rasa syukur yang gimana sih caranya kita bisa menemukan rasa-rasa bersyukur itu meskipun di tengah-tengah, let's say, dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagramnya @yorsei_id, itu ada di pin postnya, jadi bisa langsung dicek dan juga bisa langsung daftar di situ. Begitu, dan mungkin di sini ada teman-teman yang di Jogja, mungkin kalau misalnya ada yang di Jogja, kita juga ada kegiatan offline dalam rangka sama merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, tapi agak mundur nih tanggalnya, ada di tanggal 20 Oktober. Ini 20 Oktober itu ada di Sahid Hotel, Yogyakarta. Kita ada kolaborasi bareng FWD Pound. Ini bakal ada Pound Fit dengan tema Healthy Body and Soul, dan kita kerjasama juga bareng Siaga. Jadi di sini bakal ada sesi mindfulness, teman-teman yang di Jogja bisa banget hadir. Oke, mungkin setelah ini Yormin bakal share untuk link presensinya, teman-teman bisa isi presensi yang bakal dibagikan sama Yormin di sini, dan bakal dikirim paling akhir teman-teman bisa ngisi di pukul 21.00 besok. Begitu, jadi aku mau ucapin terima kasih sekali lagi buat Kak Tira. Kak Tira, thank you so much udah sharing hari ini, sangat berguna banget. Jadi kita tahu buat tentang journaling itu kayak gimana. Nah, ini ada yang tanya tentang materi jurnal, boleh di-share materi journaling hari ini ya? Nanti boleh aku share Kak Tira nanti ke teman-teman yang ikut hari ini? Boleh banget, boleh. Oke, siap. Nanti
bakal aku kirim mungkin kalau nggak di grup mungkin bisa di email kali ya. Mungkin nanti bakal aku share ke teman-teman yang udah isi presensinya. Jadi jangan lupa isi presensi nanti bakal dikirim materinya lewat email sesuai dengan yang udah diisi di presensi. Oke? Kayak gitu. Jadi sebelum kita tutup tentunya nggak boleh lupa kita foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh dinyalakan untuk kameranya, boleh touch up dulu, kita tungguin 10 detik cukup nggak nih buat touch up gitu ya. Boleh banget dinyalain kameranya, dirapikan dulu, rambutnya mungkin sisir-sisir dikit, habis itu kita mulai foto bersama nanti dibantu bareng Yormin. Oke, mungkin Yormin boleh diinfoin kalau misalnya udah siap ya. Kasih aba-aba sedikit biar aku tahu nih kapan kita harus mulai. 1, 2, 3. Oke, masih ditunggu teman-teman yang lain buat on cam. Oke. Siap? Oke, berikan senyum terbaik dari teman-teman. Kita akan mencoba untuk tersenyum foto bersama. Setelah ini bakal aku umumin siapa sih yang dapat free vouchernya. Oke. Oke, Yurmin sudah siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita tahan. Oke, mantap. Lagi, kita foto 3 kali kali ya, cukup kali ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, 1 kali lagi, terakhir. Kita foto terakhir. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, mantap. Mancing mania, mantap. Oke deh, terima kasih banyak. Lagi-lagi aku nggak bosan-bosan berterima kasih sama Kak Tira yang udah nemenin kita hari ini. Mungkin mau kasih closing statement tadi Kak? Oke, terima kasih juga untuk Kak Hiromi, untuk teman-teman dari Siaga, teman-teman dari USA, teman-teman yang hadir semua hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi informasi baru yang bermanfaat ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya tadi ada kendala-kendala seperti koneksi sehingga aku harus keluar masuk dari Zoom-nya gitu. Dan terakhir yang mau aku sampaikan adalah ketika kita sedang mengalami kondisi mental yang sepertinya sedang tidak baik-baik saja, jangan lupa untuk cari bantuan ke tenaga profesional. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ada solusi lain yang positif dan paling mudah untuk dilakukan sesegera mungkin journaling bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak semuanya. Oke deh, terima kasih Kak Tira. Terima kasih Sobat Yorsi yang udah bergabung dengan kita. Dan juga terima kasih untuk Siaga yang sudah mau jadi kolaborator dari yorsi.id. Oke, tanpa perlu berpanjang-panjang nih, aku mungkin untuk pemenangnya. Satu tes kepribadian gratis ini ada Kak Agnes Husni Mubarok. Oke Kak Agnes, congrats ya udah jadi pemenang karena menjadi salah satu peserta aktif. Nah, untuk klaimnya silakan cek Yomin, nanti Yomin bakal kasih infonya, nanti infonya bisa disebutkan di formulirnya ketika diminta untuk bukti pembayaran seperti itu. Jadi karena sudah diumumkan juga pemenangnya, Yurmin mau terima kasih lagi dan mungkin sampai di sini aja kali ya. Sampai jumpa. Jangan lupa minggu depan. Bye. Thank you.